ada nih. Terima kasih deh. Saya bernama Haji Adi Tajudin, SPSHMA, salah seorang prinsipal dalam perkara yang ada di Batam. Pertama yang saya mau sampaikan yaitu perkara nomor 104. 104 itu melawan PT Glory Point. Nah, PT Glory Point itu pada awalnya itu kalah mutlak, tapi ada perlawanan dari pihak ketiga namanya BDPSN. Perlawanan itu juga ditolak. Jadi kesimpulannya saya selaku pemilik perkara 104 itu mulai dari tingkat pengadilan negeri, perlawanan pihak pelawan itu juga ditolak sampai tingkat Mahkamah Agung sampai PK. Dan saya sampaikan pada prinsipnya kalau bisa segera dilaksanakan pengosongan atau eksekusi pengosongan karena itu sudah ingkrah, artinya sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada alasan lagi untuk ditunda-tunda pelaksanaan pengosongannya karena itu sesuai hukum yang berlaku. Yang kedua, ada perkara nomor 18. Itu perkara nomor 18 ada 100 unit ruko sudah dibangun di atas tanah yang bermasalah. Untuk itu juga saya sampaikan kepada media untuk memantau apa dasarnya pihak pengelola itu kok tidak mau melakukan perdamaian. Di satu pihak pemilik tanah saya, di lain pihak dia yang bangun. Nah, sementara mestinya bahwa tanah yang bisa bangunan yang bisa dibangun di atas tanah itu harus di atas tanah yang tidak bermasalah. Tetapi pada prinsipnya karena dia merasa bahwa dia punya kekuatan di luar kemampuan kita, dia bisa membangun sampai 100 unit di atas tanah bermasalah. Nah, sekarang saya menghimbau kepada khalayak ramai, utamanya di Kepulauan Riau, di Batam, supaya tidak ada yang bisa melaksanakan transaksi jual beli di atas tanah yang bermasalah karena itu bisa berkepanjangan. Ya, sementara orang yang mau menghuni rumah itu kan dia menginginkan satu kepastian hukum supaya jangan timbul masalah di belakang hari. Ya, tentunya saya punya keyakinan bahwa kalau ini tetap dilaksanakan jual beli atau transaksi itu namanya ilegal. Ya, karena itu pasti bermasalah sampai kapanpun sepanjang tidak ada pelepasan hak dari pemilik tanah. Ya, yang ketiga ada perkara nomor 145 itu di Batam juga namanya simpan base camp. Itu sangat lucu sekali karena sekarang kita kan gugat di pengadilan ada 7 tergugat. Ya, tapi hari ini yang melakukan perlawanan atau yang membuat perlawanan sesuai dengan dokumen yang ada itu cuma aja 3 orang. Ya, jadi ada 4 itu tidak melaksanakan itu. Dan yang sangat lucu sampai hari ini belum ada putusan. Ya, sudah 2 kali ditunda. Jadi ada pertanyaan, ada apa? Kan gitu. Padahal ini udah jelas bahwa eksepsi turut tergugat sebagai pemilik hak yang utama di Batam itu, otorita Batam, sudah eksepsinya ditolak. Berarti kalau ditolak, berarti kan tidak ada alasan yang bisa meyakinkan hakim itu dia punya kekuatan hukum karena pemilik perkara itu dia memiliki sertifikat hak milik. Ya, hak milik itu kan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Kan hak milik seseorang itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Nah itu, makanya itu saya minta kepada media supaya tolong mencarikan solusi supaya ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan di satu saat kemudian hari. Jadi
Untuk itu, untuk sementara ada 3 perkara yang saya sampaikan kepada media supaya bisa diadakan konfirmasi dengan pihak-pihak tertentu atau pihak yang berlawanan ini supaya ada apa namanya, ada semacam keterbukaan. Jadi saya juga tidak mau artinya main seperti meliputi di dalam karung. Silakan terbuka dan kita adakan konferensi pers kalau perlu. Saya siap dan saya setiap saat dan anytime bila diperlukan saya bersedia dikonfirmasi dimanapun, baik di kepolisian maupun di tingkat pengadilan atau apa, saya bersedia. Karena demi tegaknya hukum yang kita cita-citakan bahwa kita harus laksanakan supervisi hukum, dan supaya tujuan saya supaya tidak ada pihak yang dirugikan oleh masyarakat itu sendiri. Saya kira untuk sementara mudah-mudahan bisa dikembangkan dan diadakan cross check kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini, dan saya setiap saat saya tinggalkan nomor telepon kapan saya diperlukan, anytime saya 1 kali 24 jam siap untuk dikonfirmasi. Terima kasih.